저건 너편 바다 미어 더 싱싱해 보이지만 내가 거기 가본데도. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang 4 bidang ilmu utama dalam oseanografi, yaitu fisika, kimia, biologi, dan geologi. Oseanografi fisika adalah cabang ilmu oseanografi yang mempelajari tentang segala sesuatu tentang fenomena dan proses-proses fisika di laut. Hal-hal yang menjadi objek studinya antara lain arus laut, gelombang dan pasang, penyebaran dan perambatan cahaya, bunyi di dalam laut, serta sifat-sifat fisika air laut seperti suhu, kejernihan, titik beku, daya hantar listrik, dan sifat-sifat fisika lainnya. Selain itu, oseanografi fisika juga meliputi sifat-sifat fisis dan dinamika laut. Sedangkan dinamika itu sendiri merupakan gerak air laut yang meliputi arus laut, gelombang laut, dan pasang surut laut. Manfaat mempelajari ilmu oseanografi fisika yaitu kita dapat mengetahui serta memahami keadaan perairan seperti suhu, salinitas, dan pH, yang kemudian dapat digunakan untuk penelitian maupun kegiatan lainnya di dalam perairan. Oseanografi biologi sebagian besar berfokus pada mikroorganisme di dalam laut, melihat bagaimana mereka dipengaruhi oleh lingkungannya dan bagaimana hal itu mempengaruhi makhluk laut yang lebih besar dan ekosistemnya. Yang artinya, oseanografi biologi berfokus utama pada ekosistem laut dengan penekanan. Yang pertama, keanekaragamannya, yaitu morfologi, sumber nutrisi, motilitas, dan metabolisme. Yang kedua adalah produktivitas. Bagaimana makhluk laut itu berperan dalam siklus global. Dan yang ketiga adalah distribusi, yaitu bagaimana siklus hidup dalam jaring makanan dan bagaimana manusia mempengaruhi ekosistem di lautan. Oseanografi biologi mirip dengan biologi kelautan, tetapi berbeda karena perspektif yang digunakan untuk mempelajari laut. Oseanografi biologi mengambil pendekatan dari bawah ke atas dalam istilah jaring makanan, sedangkan biologi kelautan mempelajari laut dari perspektif atas ke bawah. Oseanografi kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan kimia di dalam lautan. Dan akibat dari variasi susunan yang berbeda-beda dalam waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, maka berbeda juga pengukurannya. Berikut adalah penggunaan dari studi oseanografi kimia. Yang pertama, menyediakan air minum dari lautan melalui destilasi air laut. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan suplai makanan dunia dari lautan. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh berbagai limbah yang berakibat pada menurunnya sumber daya hayati laut. Yang terakhir adalah mengkaji pengaruh perubahan iklim terhadap aspek kimia perairan laut. Oseanografi geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang konfigurasi dasar laut, mineral, dan kandungan sedimen air laut, serta proses pembentukan dasar lautan. Kebanyakan fungsi dari studi oseanografi geologi adalah untuk mempelajari lantai dasar samudra atau litosfer di bawah laut. 저건 너편 바다 미어 더 싱싱해 보이지만 내가 거기 가본데도 실망만 더 커질걸. 네 주위를 보려무나 바로 아래 바다를 아름다운 내 주위를 한 번 더 보려무나. Under the sea, under the sea, 촉촉한 바람. 저건 너편 바다 미어
더 싱싱해보자